Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Candirejo, Kecamatan Wai, Pengubuan, Lampung Tengah, Kamis siang. Kecelakaan melibatkan 2 truk dan 1 pikap. Ketiga mobil yang bertabrakan rusak. Kecelakaan ini diduga disebabkan kurangnya perhitungan pengemudi truk tanpa muatan bernomor polisi F9011FA saat akan menyalip. Truk yang melaju kencang dari arah Kota Bumi menuju Bandar Jaya, Lampung Tengah, menabrak truk dari arah lawan saat gagal menyalip. Truk kemudian oleng ke kiri dan menabrak pikap. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang pikap terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Mobil yang itu, mobil semen itu tadi ngantuk langsung. Kamu dari arah mana? Ke arah ke? Bukit Kuning. Ya. Yang hantam duluan siapa? Mobil yang mana? Mobil semen itu. Dia nyalip apa gimana? Dari sana tuh. Kayak itu aja, nggak tahu lagi mobil mental, mobil kita, mobil saya kan, mental ke sebelah kiri. Tapi kalau menurut keterangan ponakan saya tadi, mobil yang Dutro warna hijau yang masih di sana itu nomor 2 mobil, kita orang korbannya. Oh, iya. Jadi dia ini Pak yang ngambil sisi jalan dari arahnya itu ya. Dia nomor mobil truk dulu yang di depan yang terbalik. Habis mobil itu terbalik, dia ngambil ke kiri lagi nomor mobil kita. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa, namun arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Tengah macet. Ketiga mobil yang bertabrakan kemudian dievakuasi ke Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Hujan lebat disertai angin kencang ini terjadi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Kamis sore. Angin kencang atau puting beliung merusak permukiman dan menakutkan warga. "12 rumah warga Desa Mekarjaya rusak akibat diterjang angin kencang itu. Kerusakan terparah pada rumah yang beratap asbes. Atap asbes terbang terbawa angin. Salah satu rumah rusak berat milik Agus Hairi. Selain atap rumah, dapurnya rusak akibat tertimpa pohon tumbang oleh angin kencang itu. Jam 3 lah, kurang lebih. Aku nggak ngeliat jam sih soalnya. Saat kejadian, siapa yang di dalam rumah, Mas? Kebetulan istri saya kan nyumbang ke PRJ. Nah, saya ke tempat mertua. Di sana ada transaksi jual beli motor. Berarti saat kejadian nggak ada orang di dalam rumah, Mas ya? Ya alhamdulillah semuanya nggak ada di rumah, jadi ya aman lah, nggak ada korban. Angin sangat disertai dengan hujan, itu sekitar azan asar, bahkan mau qomat. Untuk warga sendiri ada berapa rumah Pak yang terkena angin puting beliung ini Pak? Kalau sementara ini dalam pantauan kampung itu sekitar ada 12, cuman tipis-tipis, enggak terlalu parah. Yang parah cuman tempatnya kediaman Bu Irul ini. Angin puting beliung tidak merenggut korban jiwa dan luka. Kerugian akibat rumah rusak masih didata oleh pamong setempat, namun ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung Selatan hingga Kamis siang masih erupsi. Gunung menyemburkan abu vulkanik yang bercampur batu. Material dari dalam gunung jatuh ke laut sekitar Gunung Anak Krakatau atau tidak sampai hingga permukiman. Gunung Anak Krakatau erupsi sejak tanggal 3 lalu. Ketinggian abu vulkanik bervariasi 1.000 hingga 3.000 meter dari puncak gunung. Menurut petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, erupsi dipicu curah hujan tinggi di Selat Sunda yang menyebabkan permukaan lapisan kawah tipis. Faktor lain adalah Gunung Anak Krakatau memiliki cukup energi setelah lama tidak erupsi. Untuk Krakatau masih fluktuatif ya kegiatannya ya. Memang kemarin kan ada erupsi 2 kali, jam 2 sama jam 3 sore. Yang ketinggiannya mencapai 3.000 meter, tapi sejauh ini masih aman karena erupsinya itu materialnya hanya jatuh di gunung-gunungnya aja, tidak kemana-mana. Kita masih ada rekaman tremor harmonik low frekuensi terutama, yaitu ya ketika energinya udah cukup
dia pasti akan dikeluarkan lagi gitu aja. Status Gunung Anak Krakatau waspada di level 3. Nelayan dan wisatawan dilarang mendekati gunung pada radius 5 km. Sejauh ini, erupsi Gunung Anak Krakatau belum berdampak ke permukiman. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kasus pencurian di Lampung Utara kian merajalela. Kamis dini hari pencurian terjadi di 2 tempat, yakni kantor BMKG dan Kejaksaan Negeri Kota Bumi. Di kantor BMKG Kota Bumi, seorang pencuri nyaris menggasak 2 motor sekaligus. 1 motor dibawa kabur pelaku, dan 1 lagi selamat karena kunci T patah di dalam kontak motor yang akan dicurinya. Kalau yang pertama sih sebenarnya itu motor kantor, itu cuman dia patah di dalam, akhirnya pindah ke motor sebelahnya. Kebetulan motor saudara Sarmani, motor bin tadi. Pencuri juga menyatroni 3 rumah di komplek perumahan Dinas Kejaksaan Negeri Kota Bumi. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang itu mencuri komputer jinjing dan perabotan elektronik. Pencurian terjadi saat rumah kosong ditinggal pemiliknya bekerja. Teman-teman masih bekerja di kantor. Apa aja ya? Kalau yang lain ada beberapa barang-barang teman-teman, barang-barang untuk bekerja, laptop, itu sudah kita laporkan ke pihak berwajib dan sudah ditindaklanjuti. Kita sudah melakukan olah TKP, ada rumah dinas dari rekan-rekan kejaksaan yang dilakukan tindak pidana pencurian. Ada 3 rumah ya, memang berdekatan, bersampingan. Ini 3-3-nya kemarin dibobol oleh maling. Kerugian akibat pencurian di kantor BMKG dan rumah dinas Kejaksaan Negeri Kota Bumi mencapai puluhan juta rupiah. Hingga Kamis siang, para pelaku belum ditangkap polisi. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.